Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fardhis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, saya menyampaikan salam dari Bapak Ustaz Zainuddin Muhammad Zaid. Beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini karena bertepatan dengan kegiatan yang lainnya. Jadi saya duduk di sini statusnya sebagai pemain pengganti, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak itu Lionel Messi-nya, saya ini Pratama Arhan. Waduh. Ya, itu begitu. Ya. Karena memang Bapak itu luar biasa produktif menulis. Bangun tidur, kalau kata guru TK itu bangun tidurku terus mandi. Tapi Bapak itu tidak. Bangun tidur itu langsung ada ide, ngetik judul baru, buku baru, judul baru, buku baru, setiap hari. Kalau saya itu mentok itu ngetik status, Pak. Makanya Lionel Messi dengan Pratama Arhan ini tadi. Baik. Insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar mengenai ulumul Quran. Saya lihat di rekaman YouTube itu kemarin ulumul hadis, gitu ya. Baik, sekarang kita belajar ulumul Quran, kulitnya saja. Jadi Al-Quran, saya sambil nulis ya Pak ya. Kalau tidak sambil nulis itu udah enak. Spidolnya tidak ada. Oke. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau kemudian jenengan boleh dicek kitab ulumul Quran karangan siapa saja, mayoritas mendefinisikan Al-Quran itu adalah Al-Quran wa kalamullahi mu'jizun munazzalun. Duh, tambah entek. Lanjut. Loh ya. Bahaya. Munazzalun ala nabi kalamullahi mu'jizun munazzalun ala nabi
Ya sudah. Oke. Kalamullahi mu'jizun munazzalun 'alan nabi mutawattirun wa muta'abbid bitilawatihi. Jadi menerjemahkan Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah atau ilmu Allah. Mu'jizun munazzalun, sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mutawattirun, yang turunnya berangsur-angsur, wa muta'abbid bitilawatihi, dan membacanya adalah sebuah bentuk ibadah. Saya jelaskan satu-satu. Kalamullahi, kalam Allah atau ilmu Allah, maka kita jangan terpaku Al-Quran itu sebatas mushaf. Jadi ilmu Allah itu banyak sekali. Ada ayat Al-Quran, ada ayat-ayat Allah yang tersurat mushaf, ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Jadi luas sekali, jangan hanya dimaknai sebatas mushaf saja. Baik. Kemudian mu'jizun, sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat itu artinya, saya tulis dulu ya. Mu'jizun, sebagai mukjizat. Yang dimaksud mukjizat ini kan, apa hebatnya Al-Quran? Kok sampai disebut sebuah mukjizat? Jangan kita flashback ke belakang. Yang dimaksud mukjizat itu kan sesuatu yang mind blowing. Apa mind blowing itu? Yang di luar nalar, yang luar biasa mengagumkan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke bara api, tidak satu pun pakaian beliau yang terbakar api. Wah, luar biasa, anti geni. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa lebih luar biasa lagi, punya tongkat dilemparkan jadi naga. Dilemparkan jadi naga. Punya tongkat ditotok nang watu jadi 7 mata air. Nah, namanya 7 mata air ini namanya Uyun Musa. Uyun Musa ini terletak di Mesir. Saya pernah ke sana. Terletak di Mesir di daerah yang namanya Fayum, kurang lebih 25 sampai 30 km dari bibir Laut Merah. Itu kan ceritanya kan Nabi Musa ngasuh di situ sama Bani Israel, haus, diperintahkan oleh Allah nutuk tongkatnya ke batu yang besar, muncullah 7 mata air. Sampai sekarang 7 mata air itu masih ada yang nyumber, tinggal 2. Masih ada. Ya. Lagi nama si Nabi Musa dibenturkan, dibenturkan ke lautan, dipukul ke lautan, Laut Merah terbelah menjadi 2. Jenengan bisa bayangkan, saya 2010 haji dari Mesir ke
Saudi itu naik kapal Pak, kapalnya namanya As-Salam. Jauh perjalanannya itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Nyebrang lebarnya Laut Merah. Coba jenengan bayangkan, tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah yang perjalanannya naik kapal 2 hari 1 malam. Luar biasa itu Pak. Pasti orang yang lihat pasti takjub. Bahkan menjadi cerita turun-temurun sampai sekarang. Itu baru lebarnya Pak. Belum lagi kedalaman lautnya. Itu enggak terpikir itu. Enggak terpikir Pak. Luar biasa. Saya begitu nyebrang Laut Merah, subhanallah, begitu hebatnya Allah kemudian membelah Laut Merah yang sedemikian luasnya. Bisa tak terpikir Pak. Nah, itu mungkin barangkali ini kan tahun-tahun panas Pak, tahun Pilpres. Itu kalau misalkan Pak Jokowi itu pegang tongkatnya Nabi Musa, itu tidak perlu pakai dana haji untuk bikin tol itu Pak. Totokno di Jawa, teng Trans Jawa. Totok mana di Papua, teng Trans Papua. Ditotokno di taman di Surabaya, teng Transmart. Guyonannya begitu, biar tidak spanning ya. Nah itu begitu. Apa hebatnya Quran dibandingkan sederet mukjizat-mukjizat yang kemudian diberikan para nabi sebelum Muhammad? Quran itu sebatas wejangan-wejangan. Apa hebatnya? Kok kemudian disebut mukjizat? Mukjizat. Pak, Al-Quran itu mohon maaf, kalau kemudian Nabi Musa membenturkan tongkatnya ke lautan, kemudian orang takjub, barangkali yang percaya, ini bukan urusan iman dan akidah ya, barangkali yang percaya hanya orang yang melihat saat itu. Yang tidak terima cerita mungkin tidak percaya. Karena mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu hanya yang terlihat tapi tidak terfikirkan. Bahkan yang melihat pengikutnya Nabi Musa ini kebacut Pak. Bani Israel ini sudah melihat begitu deretan mukjizat yang luar biasa, begitu sampai seberang, kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk kembali ke Bukit Sinai, ke kawasan Mesir, untuk menerima wahyu Allah. Nah, perjalanan ini memakan waktu 40 hari. Kalau di Alkitab, di Perjanjian Lama, itu disebut Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Kalau di Islam ya bukan 10 perintah Tuhan, ya cuma Nabi Musa menerima wahyu. Dalam perjalanannya kemudian meninggalkan umatnya Nabi Musa ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mengangkat siapa? Saudaranya yang namanya Harun, untuk diangkat menjadi nabi sebagai perwakilan dia. Di Al-Quran saja sudah ada ini Pak. Nabi Harun ini diangkat jadi nabi karena nepotismenya Nabi Musa. Jadi jangan kaget kalau ada wapres karena bapaknya. Jangan kaget, biasa gitu. Di Al-Quran itu sudah ada begitu. Nah, maka kemudian pasca ditinggalnya oleh Nabi Musa, Bani Israel ini kembali menyembah berhala.
saking kebajute Bani Israel. Gitu loh. Maka apa bedanya dengan Al-Quran? Bapak, Al-Quran ini adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu tidak perlu diperdebatkan. Siapapun pasti mengiyakan. Contoh logikanya, 1 tambah 1 2. Orang Islam, orang Buddha, Konghucu, Protestan, Katolik, Hindu, semuanya pasti kemudian mengakui bahwa 1 tambah 1 2. Ini yang namanya kebenaran mutlak yang tidak mampu dibantah oleh siapapun. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah kebenaran mutlak. Sosok Tuhan yang kemudian tidak mampu dibandingkan oleh yang lainnya, tak tertandingi. Bukan anak sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Itu kan sosok Tuhan yang ideal. Ahad, satu, tidak ada tandingannya. Agama yang lainnya ketika membuka pikirannya, ya ini sosok Tuhan yang ideal. Sebenarnya adalah kebenaran yang mutlak. Masa ada Tuhan itu bagi-bagi job? Yang ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang menghancurkan, ada Tuhan yang memelihara. Artinya kalau Tuhan yang menciptakan maka tidak mampu menghancurkan. Tuhan yang menghancurkan maka tidak mampu menciptakan. Tuhan yang memelihara mek jogo-jogo dari sapam. Kan logikanya begitu. Lah ini Qul huwallahu ahad itu yang tidak terbantahkan sudah. Masalah ketuhanan. Banyak sekali non-muslim yang kemudian masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara surah Al-Ikhlas. Karena kebenaran mutlak itu Al-Quran. Lagi surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Innallaha sak temen-temene Allah. Wah, itu nek ngaji sorokan begitu. Innallaha sak temen-temene Gusti Allah. Ndak saya teruskan nanti tidak paham. Innallaha sesungguhnya Allah. La yastahi. La tidak yastahi. Tidak main-main, serius betul. Jadi Allah itu betul-betul serius. Dalam hal apa? La yastahi ayyadriba masalah, membuat sebuah perumpamaan, membuat sebuah percontohan. Ma ba'udatan, seperti halnya nyamuk. Fama fawqaha, atau yang jauh lebih kecil daripada nyamuk. Bapak jenengan terpikir jantungnya nyamuk niku sak piro? Tidak mungkin terpikir. Vena cava superior, paham vena cava superior ya? Pembuluh besarnya nyamuk itu seberapa? Terus kemudian nyedot darah kita, sel darah itu besarnya seberapa? Jarumnya nyamuk itu besarnya seberapa? Kok iso mlebu? Terus nyamuk itu kalau kawin gimana? Itu jenengan enggak kepikiran. Coba sekarang kalau burung ditiru oleh manusia jadi pesawat. Capung atau kutrek itu ditiru oleh manusia jadi helikopter. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah manusia mampu bikin nyamuk hingga detik ini? Tidak ada. Tidak mampu. Robot terkecil itu tidak sampai seukuran nyamuk.
kan jauh lebih kecil daripada nyamuk. Pak, kurun waktu 2019 sampai 2021 dunia diguncang oleh makhluk Allah. No, Pak. Covid atau Corona, Pak. Covid-19. Pak, Covid itu, Pak, pangapunten, jauh lebih kecil dari nyamuk. Diraba tidak terasa, dilihat tidak terlihat. Begitu masuk ke dalam tubuh 2-3 jam sesek, setelah sesek is dead, Pak. Itu luar biasa. Quran diturunkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, wahyu turun. Surah Al-Baqarah ayat 126. Dan masih relevan hingga saat ini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Maka kemudian fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Bagi mereka orang yang beriman, oh ini pasti barang hak dari Allah. Wes sudah tidak pakai riset, tidak pakai penelitian, langsung percaya. Wa ammal ladzina kafaru faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Faya'lam madza aradallahu bihadza masal. Ngapain Allah bikin nyamuk, enggak ada faedahnya. Kan begitu. Itu kedahsyatan Al-Qur'an. Itu yang tersurat, Pak, belum lagi yang tersirat. Mukjizat. Munazzalun 'alan nabi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang diturunkan kepada Musa, apa? Taurat. Yang diturunkan kepada Daud, Zabur. Yang diturunkan kepada Isa, Injil. Jadi ada identifikasinya. Ala Nabi Muhammad SAW. Mutawattiran wa muta'abbid bitilawati. Mutawattiran itu berangsur-angsur. Al-Quran itu diturunkan 2 tahap, Bapak. Dari Allah kemudian ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Arduhas Samawat, ke langit bumi. Dari langit bumi dibawa oleh seorang kurir namanya Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad 2 tahap. Nah, dari langit bumi ini kemudian berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Case by case. Ada problem diselesaikan dengan Al-Quran. Ada masalah dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran. Itu begitu, Pak. Maka wajar ketika ada masalahnya duluan, problem solvingnya datang kemudian. Itu kodrat. Sudah kodrat, fitrah itu sudah. Makanya kemudian problem dulu, undang-undang baru dibentuk. Problem yang undang-undangnya tidak jadi. Rapat-rapat terus ngetek noan. Kalau Jibril kan tidak pakai rapat, itu sudah sendiko tahu Gusti langsung, tidak pakai uang rapat, Pak. Baik. Mutawattiran wa muta'abbid bitilawati. Nah ini membacanya saja adalah sebuah bentuk ibadah. Syekh Yusuf Qaradawi kemudian mengartikan muta'abbid bitilawatihi ini ada 2. Ada 2. Ada iqra bimakna qara'a, ada iqra bimakna
qiraatil ada iqra bimakna qiraatil hayah. Yang kita maksud iqra bimakna qiraah ini ya alif ba ta sa jim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil, itu iqra bimakna qiraah. Deres itu loh Pak. Itu iqra bimakna qiraah. Tapi yang kedua ini makna yang jauh lebih dalam. Iqra bimakna qiraatil hayah. Kalau sudah masuk sini Pak, wah luar biasa. Jadi iqra yang di sini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kepekaan sosial kita tumbuh. Maka di dalam Al-Quran itu tidak hanya ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya hablum minallah, tidak. Ada ayat Al-Quran yang sifatnya hablum minannas. Ayo coba sekarang ada konsep zakat, konsep sedekah, konsep infak, konsep wakaf, hibah, hadiah. Oke, itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya hablum minannas. Dalam pengertian muta'abbid bitilawatihi, makna yang jauh lebih dalam adalah iqra bimakna qiraatil hayah. Kita mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang berat Pak. Itu yang berat. Jadi Al-Quran itu tidak hanya di-share di grup WhatsApp Pak, one day one juice. Habis itu kemudian setelah dibaca Arabe muni apa, artine muni apa, ndak nyambung. Kan sering terjadi seperti itu. Nah, bukan itu maksudnya. Melihat tetangga yang kelaparan, kemudian kita beri sedekah. Bahkan urusan itu ada hadis Nabi, kalau kemudian kita masak baunya kecium tetangga, kita kemudian disunahkan untuk berbagi. Misal ibu masak rawon, dagingnya habis, ngomong ke tetangga, yuk arep rawon ayo, arep dek kari dudune yuk. Dudune no, dagingnya di. Baik, itu maksudnya qiraatil hayah. Nah, di Muhammadiyah ini itu yang coba dilaksanakan qiraatil hayah, yang dicoba dilaksanakan adalah qiraatil hayah. Qiraatil hayahnya Muhammadiyah atau simahum fi asari sujudnya Muhammadiyah jadi pendidikan, ada sekolahan. Qiraatil hayahnya Muhammadiyah kemudian jadi rumah sakit. Qiraatil hayahnya Muhammadiyah jadi universitas, jadi yayasan yatim piatu, dan seterusnya. Itu maksudnya qiraatil hayah. Maka sejarahnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dibuka ngajarnya dengan ar-ra'aital ladzi yukadzibu bil ayat sosial, untuk menerapkan qiraatil hayah. Kalau sebatas membaca alif ba ta sa jim sampai iya sudah selesai. Tapi kemudian di dalam surah Al-Qiyamah ayat 18 atau 19 itu fa idza quri'al qur'ana fattabi' qur'an. Dan apabila engkau telah membaca Quran tersebut, ikutilah Quran itu. Itu yang berat. Itu yang berat. Makanya kemudian di era ini, di era global ini, di era HP layar jejak itu Pak, itu HP-nya semakin canggih, manusianya semakin. HP-nya disebut smartphone, manusianya semakin lemot Pak. Semakin lemot. Itu yang terjadi.
Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menerapkan qiraatil hayat, Rasul mengajarkan doa-doa. Sebelum tidur doa, bangun tidur doa. Ya sekarang tidak, mau makan doa. Anak-anak SMP, anak SMA, ABG zaman sekarang mau makan itu enggak doa, Pak. Posting dulu di Instagram, di foto cepret. Sedang di kafe apa gitu kan. Perubahan zaman yang luar biasa. Kulo sama jenengan ini sedaya ini kadang-kadang tidak sadar. Bukan bangun tidur terus baca doa, bangun tidur gerabak-gerabak golek. Ngaku materi alarm Ustaz. Mari materi alarm buka status. Mari buka status mripate sepet turu maneh. Lho itu yang terjadi. Jadi kita itu menganggap Al-Quran itu sebatas mushaf dibaca hatam selesai, tidak sampai kepada qiraatil. Gak bahaya tak ini? Bahaya kan? Kita bilangnya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika dibaca, apa maksudnya? Bawa hatam. Terjadi seperti itu di era ini? Terjadi. Loh Ustaz, khatam itu apa? Apa salah? Ya enggak salah. Tapi problemnya level kita baru iqra bimakna qara. Belum iqra bimakna qiraatil hayat. Nah, sekarang untuk dalam rangka bimakna qiraatil hayat, maka kemudian kita ngaji agak serius ya Pak. Ini ngaji tafsir Quran atau ulumul Quran di UIN itu di Fakultas Usuluddin semester 3 Pak. Dan menjelaskannya itu nanti harusnya 1 semester. Kita rangkum 30 menit insya Allah. Baik. Di Al-Quran itu kalau kemudian kita bagi ayat Al-Quran yang jumlahnya kurang lebih 6.666 ayat, terdiri dari 114 surat, terangkum dalam 30 juz itu, kalau menurut sifatnya ada ayat Al-Quran yang qat'i, ada ayat Al-Quran yang dhanni. Apa Ustaz ayat Al-Quran yang qat'i, apa ayat Al-Quran yang dhanni? Qat'i ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pasti atau saklek bahasa Jawanya. Maksudnya itu yang termaktub, yaitu maksudnya, tidak perlu ditafsirkan ulang. Contoh, aqimus shalat wa atuz zakat. Ya sudah, aqimus shalat, ya sudah sholat saja. Perintah sholat. Tidak perlu ditafsiri kemudian, oh sholat itu adzikru. Oh, maka adzikru itu mengingat Allah. Yang penting di mana saja eling Gusti Allah, ingat Allah, maka itu sholat. Maka tidak perlu berdiri rukuk sujud. Itu pemahaman yang sekuler. Jadi Islam liberal. Nah, contoh lagi ayat Quran yang qat'i mengenai waris. Ayat-ayat waris di dalam surah An-Nisa ayat
11, 12, 13 dan seterusnya itu sampai 20-an itu kan rigid sekali pembagiannya, detail sekali. Kalau dapat 1/4 ya 1/4 bagian, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Ya sudah, yang dimaksud 1/4 ya 1/4 dari harta waris, yang dimaksud 1/8 ya 1/8 dari harta waris, tidak perlu ditambahin, tidak perlu dikurangi. Nah itu ayat Quran yang qat'i, tidak perlu ditafsiri ulang, itu yang tercatat, itu yang tertulis, yaitu maksudnya. Ada ayat Al-Quran yang dhonni. Dhonni ini kemudian yang perlu penafsiran. Nah, kemudian penafsirannya itu minimal ada 3 cara. Sebelum kita masuk kepada metodologi tafsir maudhu'i, tafsir ijmali, tafsir itu ya, nanti dulu itu semester 4, Pak. Ini sekarang semester 3 dulu. Minimal metodologi tafsir itu ada 3. Ada tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran ayat 1 ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lainnya. Quran bil Quran, ini derajat tafsir paling tinggi ya ini. Kalau kemudian ada problem di Al-Baqarah, kemudian ditafsirkan di An-Nisa oleh ayat yang lainnya, misalnya. Contoh, ada problem An-Nisa ayat 4 itu, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, ya. Itu kemudian ditafsirkan di ayat 129. Bahwa kamu sekali-kali tidak mungkin berlaku adil wahai Muhammad. 129. Jadi jangan dipek-empatin tok. Konsekuensinya itu loh, Allah menentukan sendiri tidak mungkin berlaku adil. Itu begitu. Nah, tafsir Quran bil Quran. Nah, tafsir Quran bil Quran ini karena Al-Quran ini sifatnya mutawatir, berangsur-angsur turunnya dan tidak urut mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak urut, tidak begitu dulu turunnya. Turunnya surat pertama apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu pun tidak sampai selesai, hanya 5 ayat. Nah, siapa yang menyusun? Ya itu secara tauqifi, ada warisan catatan Nabi Muhammad, maka disusun seperti itu. Nah, baik, oke. Contoh lagi, yang direct itu maksudnya yang langsung ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab tersebut la raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka timbul tanda tanya, ma huwal muttaqin? Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Kok yang dikasih petunjuk itu khususan lil muttaqin, hanya kepada orang-orang yang muttaqin saja yang dapat petunjuk. Langsung ditafsirkan oleh ayat berikutnya, tidak putus itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
definisi dari orang yang muttaqin itu satu adalah orang yang percaya kepada hal gaib. Dua, yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Loh, ini kan sudah termasuk 3 dimensi akidah yang luar biasa. Satu, percaya pada hal gaib. Allah ini juga barang hal yang gaib. Coba kita ingat-ingat ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan bapaknya adalah produsen berhala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim membawa ajaran tauhid dari Allah, semua orang menertawakan. Tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Kamu jangan halu, Ibrahim. Dianggap halu waktu itu Nabi Ibrahim. Dianggap orang galau. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung, disisakan satu yang paling besar, sambil digantungkan kapak yang habis dipakai menghancurkan patung di leher patung yang paling besar. Tinggal balik saja. Ini pasti kerjaanmu ini, Ibrahim. Semua dewa-dewa kamu hancurkan. Wah, luar biasa Nabi Ibrahim menghancurkan dewa. Semua dewa-dewa kamu hancurkan. Nabi Ibrahim mengelak, enggak kok, bukan saya. Saya itu enggak ngapa-ngapain. Tanya aja itu sama patung yang paling besar itu. Itu buktinya kapaknya di leher patung yang paling besar. Barangkali dia yang ngancurin. Jealous sama yang kecil-kecil kok itu, saya paling gede kok nggak disembah, yang kecil-kecil kok disembah. Gara-gara jealous saja paling, mungkin begitu dialognya ya. Udah mungkin patung kok bisa pegang kapak, megang kapak gak iso kok disembah. Itu kan permainan logikanya Nabi Ibrahim. Hal-hal semacam ini alladzina yu'minuna bil ghaibi memang sulit. Repot urusan gaib ini. Coba kita disuruh cinta sama Kanjeng Nabi, kita disuruh cinta kepada Nabi Muhammad. Ini kan jadi problem kalau kita tidak punya iman. Pak, jenengan melihat Amanda Manopo yang cantik jelita, enggak? Itu pasti jenengan bisa jatuh cinta karena terlihat, ngerti parasnya. Jenengan lihat ibu dulu, ya. Kemudian karena parasnya cantik, jenengan jatuh cinta. Lah ini Nabi Muhammad, parasnya saja tidak terlihat. Bagaimana kita bisa cinta? Problem enggak itu? Maka kemudian al-muttaqin ini didefinisikan kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada hal-hal yang kita tidak mampu melihat. Nabi Muhammad dulu tidak gaib, masih gesang, bisa dilihat oleh para sahabat. Dan sekarang sudah wafat, kita sudah tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad, kan menjadi hal yang tidak terlihat, menjadi barang yang gaib. Nah, ini kita kalau tidak punya keimanan yang luar biasa, kita tidak mampu cinta sama Nabi Muhammad. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi ditaruh di tataran pertama. Satu. Kemudian wa yuqimunas sholata. Pak, sholat ini loh kata-katanya Ustaz Dasar Latif yang baru viral itu. Sholat ini hal yang utama. Sholat itu inti ajaran Islam. Kenapa kok menjadi inti ajaran Islam? Aqimus sholat. Yang lainnya perintah zakat turun ayat cukup. Perintah haji
cukup dibawa kurir yang namanya Jibril, selesai. Ada perintah haji, perintah sedekah, infak, perintah dan lain sebagainya. Cukup dengan diutusnya Jibril, turun ayat, selesai. Sedangkan sholat, Bapak, tidak cukup hanya diturunkan ayat, tapi Nabi Muhammad kemudian yang diutus Allah menghadap langsung untuk menerima perintah. Ini kan barang istimewa ini. Istimewanya yang luar biasa ini. Pak, di dalam sholat itu kita betul-betul menghamba. Bagian tubuh manusia yang paling terhormat apa, Pak? Kepala. Barangkali kalau kita dicubit lengan masih bisa sabar, dianggap main-main. Ditampar pantatnya mungkin masih dianggap main-main, kita masih sabar. Coba kalau ditempelin kepalanya, jenengan astagfirullah. Ditempelin, Pak, minimal besok, Pak. Minimal besok. Lebih jauh lagi balas nempel. Karena kepala adalah bagian tubuh manusia yang paling terhormat. Ketika sholat, kita betul-betul merendahkan bagian tubuh kita yang paling terhormat, itu fi asfalis safilin. Betul-betul kita rendahkan di tempat sujud. Tempat paling rendah kita tempelkan ke lantai, Pak. Hanya demi menghamba kepada Allah. Itu luar biasa sholat, kan? Baik, aqimus sholat. Nah, ini tadi kan yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu kan hablum minallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezeki yang diberikan Allah di jalan Allah itu baru urusan hablum minan nas. Tidak lepas, Pak. Islam itu bukan konsep zuhud. Yang dimaksud zuhud jangan diterjemahkan meninggalkan urusan dunia, mendekatkan diri kepada urusan akhirat. Tidak. Yang dimaksud zuhud itu di zaman Nabi itu berimbang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pak, Nabi itu kemudian banyak hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi itu seringkali berpuasa karena tidak ada gandum di rumahnya. Kemudian rumah Nabi itu satu petak gubuk kecil yang ditempati bersama Aisyah. Itu bukan berarti bahwa Nabi ini adalah orang miskin, tidak. Nabi itu miliarder, Pak, triliuner, Pak. Umur 15 tahun sudah berdagang ke Sams. Eksportir, Pak. Zaman sekarang itu Nabi. Bedanya dengan kita, kalau kita sibuk untuk mengumpulkan harta, Nabi sibuk untuk membagikan harta. Bukan berarti miskin, tidak. Kaya raya, Nabi juga mewarisi harta peninggalan Siti Khadijah. Miliuner, Pak, Nabi itu, Pak. Tapi memilih hidup sederhana. Itu bedanya. Nah, kita beda, Pak. Kait gaji 15 juta dikuat-kuat no nyicil kijang ino. Itu begitu. Beda. Bahkan pengapunten sangat, orang-orang yang di belakang Nabi sebagai backupnya Nabi ini orang-orang luar biasa. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan ada Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang triliuner di zaman itu. Bahkan jenengan kalau belajar di HPT itu ada zakat hayawan, zakat ternak hewan.
itu yang paling banyak ketentuannya itu unta. Unta kalau 5 sampai 24 unta zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 25 sampai sekian unta zakatnya sekian, sekian sampai sekian zakatnya sekian. Karena di era Nabi orang itu populer memelihara unta. Dan untanya Utsman bin Affan serta Abdurrahman bin Auf itu tidak puluhan atau ratusan, Pak. Ribuan unta. Jangan bayangkan. Kalau sapi saja sekarang mungkin 30 juta gitu. Sapi. Unta berapa harganya? Lah itu ribuan. Bahkan di beberapa literatur pernah saya baca biografinya Abdurrahman bin Auf itu, harta Abdurrahman bin Auf itu kalau kemudian dikonversi ke rupiah saat ini itu APBN Indonesia. Hartanya Abdurrahman bin APBN Indonesia berapa? 2000 triliun ya. Bayangkan kemudian orang yang memiliki harta 2000 triliun sekali zakat berapa, Pak? Luar biasa. Wis 2,5% saja kita pek 2000 triliun, 2,5%-nya berapa? 5 triliun. Zakatnya Abdurrahman bin. Maka wajar Madinah saat itu disebut Madinatul Munawwarah, masyarakat yang madani. Zakatnya 1 orang saja mampu menggerakkan perekonomian 1 negara. Ini kan sesuatu yang mind blowing. Ini apa tadi? Qiraatil hayah. Ini hanya tafsir Quran bil Quran. Baru kemudian ini kita sampai jam berapa sih? Sampai subuh. Ayo. Ya. Yang kedua, tafsir Quran bil hadis. Tafsir Quran bil hadis. Tafsir Quran bil hadis ini dibuka peluangnya oleh Allah di dalam ayat Allah, atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Nah, contoh Pak, gerakan sholat di dalam Al-Quran itu ada atau tidak? Kaifiat sholat di dalam Al-Quran? Yang jawab tidak ada, angkat tangan. Loh, kok? Yang jawab tidak ada, angkat tangan. 1, 2. Loh, yang jawab ada, angkat tangan. Oh, nggak dibiji ya, Pak? Bukan ujian nasional ini. Di Al-Quran itu ada, Bapak. Aqimu fis shalat, berdiri di dalam salat. Warka'u ma'ar rakiin, wasjud waqtarib, sujud. Hanya ada 3 itu. Tapi belum komplit disempurnakan oleh Nabi di dalam hadis. Itu begitu hubungannya. Maka perlu tafsir Quran bil hadis. Jenengan kalau kemudian tidak percaya hadis, misalkan sulit, Pak, maka sholatnya berdiri rukuk sujud, berdiri rukuk sujud, berdiri rukuk sujud, gak mari-mari, Pak, karena tidak ada salamnya. Tidak selesai-selesai. Maka harus tafsir Quran bil hadis. Rasul kemudian dawuh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semuanya seperti halnya melihat aku salat. Lah, kata-kata ra'aitumuni inilah yang kemudian ada peluang perbedaan.
Pasti ada peluang perbedaan karena cara pandang sahabat dalam melihat Rasul sholat berbeda. Contoh dari takbir saja, Allahu Akbar, ada yang sejajar dengan bahu. Allahu Akbar, ada yang sejajar dengan telinga. Mungkin barangkali, mungkin ini ya, saya tidak tahu ini, saya tidak hidup di zaman Rasul soalnya. Ketika Rasul langsung praktek sholat, ada kemudian Allahu Akbar, yang berdiri di belakang Rasul persis ini ngerti, oh Rasul itu kalau sholat tangannya diangkat sejajar dengan bahu atau pundak. Ternyata ada sahabat yang di baris paling ujung, sahabatnya sepuh, wis sepuh tanggal tuwek pisan, beneran jelasnya. Wis sepuh tanggal tuwek. Nah, itu problem itu, Pak. Nah, maka kemudian sahabat yang sebelah sana melihat cara Rasul sholat sejajar dengan telinga. Muncul perbedaan. Karena Rasul tidak pernah membuat buku panduan sholat. Tidak pernah. Rasul juga tidak pernah ngeprint ukuran A3 gambar-gambar orang sholat. Tidak pernah. Dulu belum ada printer, Pak. Belum ada percetakan. Nah, maka Rasul dawuh langsung praktek. Itu muncul perbedaan. Nah, tafsir Quran bil hadis. Yang ketiga adalah tafsir Quran bil akli. Menafsirkan Al-Quran dengan akal. Saya tak duduk, Pak. Ngomong maaf. Yang repot kameramennya muter. Nah, tafsir Quran dengan akal. Loh, kok berani-beraninya menafsirkan Al-Quran dengan akal? Akal itu kan relativitasnya tinggi. Bapak, contoh perintah waktu sholat di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan masuk waktu sholat itu apa? Adzan. Ya, yang jawab adzan angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, itu kasih itu pukul-pukul. Ya, ada lagi tanda waktu masuk sholat itu apa? Matahari yang benar. Adzan itu panggilan sholat, bukan tanda masuk waktu sholat. Bahasanya di dalam Al-Quran itu kan idza tulu'is syamsi ila ghasaqil lail. Kalau kemudian terbit benang putih, begitu kan bahasanya di Al-Quran. Kalau terbit benang putih di ufuk timur, itu fajar sotik masuk waktu subuh. Kemudian matahari tepat di atas kepala, waktu zuhur. Matahari menyongsong dikit ke ufuk barat, disebut asar. Matahari tenggelam, muncul benang merah di langit, disebut maghrib. Benang merah hilang, gelap gulita, disebut isya. Itu bahasanya di dalam Al-Quran. Artinya patokannya tanda masuk waktu sholat adalah peredaran matahari. Lah ini repot. Ya, kalau kita Indonesia ini adalah negara yang dilalui oleh Katulistiwa. Waktu sholatnya itu ya stagnan lah, maju mundur. Contoh Isya. Isya itu maju mundur ya kalau tidak 6:30 ya jam 7.
7. Pernah ndak jenengan adzan isya jam 8? Ndak pernah. Atau kemudian maghrib itu adzan maghrib jam 5? Ndak pernah. Paling kalau ndak setengah 6 kurang atau jam 6 maksimal. Stagnan. Karena apa? Kita negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, waktunya stabil. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang hidup di Kanada, kemudian hidup di Antartika, orang-orang Eskimo itu, yang bahkan mungkin dalam waktu 2 bulan itu tidak pernah kelihatan matahari, cuma sehari. Misal saya tidak tahu waktu sana ya. Misal dalam sehari, dalam 1 bulan itu matahari muncul beredar penuh itu cuma 1 hari. 1 hari. 1 bulan 30 hari. Maka yang 1 hari mampu sholat 5 waktu secara sempurna. Yang 29 hari sholat apa Ustaz? Isya bendino. Kan repot karena ukurannya terbitnya matahari. Atau mungkin negara-negara seperti Jerman, seperti negara-negara itu Australia, Swiss itu terang terus kadang-kadang. Malamnya sedikit kalau pas musim panas. Saya sendiri pernah mengalami di Mesir. Kalau musim panas itu mataharinya itu terbitnya lebih lama, malamnya lebih pendek. Kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek. Pernah saya kalau Ramadan ini pas jatuh musim dingin, enak. Sahur jam 5, subuh kira-kira jam 5:15 atau setengah 6. Maghrib jam 5 atau setengah 5. Enak Pak, tinggal turun melek maghrib. Tapi kalau musim panas Pak, ngeloho. Jam 4 itu subuh, jam 8 itu maghrib. Asal Pak Quran. Iklan marjan gak mempan Pak. Itu begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian perlu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan akal. Muncul ilmu hisab, muncul ilmu falak, hasil ijtihad akli. Maka kemudian dihitung, diukur. Oh, matahari ketika terbit di ufuk timur itu sekian derajat. Saya tidak ahli ilmu falak saya. Sekian derajat. Oh, dikonversi kepada jam, itu jam 4:04 Isa sekian derajat. Oh, berarti jam 7:10 Isa. Itu hasil dari tafsir Al-Quran bin akli. Begitu Pak ceritanya. Alhamdulillah 1 semester selesai. Ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada? Jangan takut tanya Pak. Baik. Ini semua yang saya ceritakan, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bil akli, bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang zonni. Ayat-ayat Al-Quran yang perlu ditakwili kembali, ayat-ayat Al-Quran yang perlu ditafsiri kembali. Contoh yang lagi hangat akhir-akhir ini, yakni perang antara Israel dan Palestina.
kita menafsiri bahasa Israel di dalam Al-Quran itu bukan Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran kata-kata Israel, Asraili itu adalah nama marga atau nasab. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi atau Kristen itu ya Yahudi Yehua. Nah, itu Yehua atau Asraili ini adalah saudaranya Nabi Yusuf. Salah satu orang yang taat ketika kemudian bersekongkol saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini untuk membunuh Yusuf di dalam Al-Quran. Jangan dibunuh, masukkan saja ke sumur, biarkan mati dengan sendirinya. Artinya salah Asraili ini adalah salah satu saudara Nabi Yusuf yang mencegah pembunuhan Yusuf. Yusuf ini dan Asraili ini punya bapak namanya Yakub. Yakub ini punya bapak namanya Ishak. Ishak punya bapak namanya Ibrahim. Itu begitu nasabnya. Jadi anak turunnya Asraili namanya Israel, Bani Israel. Kados jenengan anak turune Kaji Muhammad, Bani Muhammad. Anak turune Haji Muhid, Bani Haji Muhid. Itu loh. Itu begitu. Maka kemudian wolak-walik zaman muncul tahun 48 ada beberapa manusia yang mengatasnamakan berdiri negara namanya Israel. Negara Israel ini adalah impor manusia dari macam-macam. Orang Jerman yang hidup di sana, KTP-nya Israel. Orang Amerika yang hidup di sana, KTP-nya Israel. Orang mana-mana yang hidup di sana, KTP Israel. Bukan Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beda jauh. Gitu loh. Ya, pun itu salah satu ayat-ayat Al-Quran yang doni. Terhadap ayat Al-Quran yang doni kita harus mampu pintar menafsiri ulang kembali. Jangan gampang menghakimi, jangan gampang klaim kebenaran milik kelompok sendiri. Karena akhir-akhir ini kan terjadi klaim-klaim seperti ini kok gimana? Oh, sholatmu gak sah, batal sholatmu. Oh, keliru wudumu, gak ngono wudune Nabi, misalkan begitu. Orang-orang yang seperti ini biasanya itu orang yang pegang Miftahul Jannah, Pak. Panitia swarga. Orang dalam. Orang-orang seperti ini itu problemnya cuma satu. Itu literatur yang dibaca itu kurang banyak, Pak. Baru baca satu kitab sudah merasa paling benar. Mocone kurang akeh, duline kurang adoh, meleke kurang bengi, kopine kurang kental. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.